Ki Ageng Kebo Kenanga 1, melawan arus, mengembalikan harga diri. Minggu pagi di Komplek Pesarean Joko Tingkir, memang senyap. Sama sekali tidak ada aktivitas di sana. Tapi tentulah, itu di alam kasunyatan. Di dunia para arwah, pastilah berbeda. Saya bukan orang yang sesungguh-sungguhnya bisa menembus alam gaib, yang membutuhkan kewaskitaan. Dengan ilmu yang serba terbatas, saya hanya bisa merasakan, atau paling pol, sekadar mengira-ira, membayangkan suasana jagat keabadian itu. Saya gambarkan, disambut kepulan asap yang membentuk wajah seseorang. Wajah itu, saya bayangkan sebagai sosok Sultan Hadiwijaya dalam dandanan Joko Tingkir. Barangkali anggapan itu salah, namun saya ingin mempercayainya bahwa seperti itulah aktivitas alam gaib yang bisa saya tangkap. Lalu inilah yang terjadi. Usai menyentuh satu demi satu kijing yang berjumlah 9, saya menghentikan diri di depan pusara utama. Diposisikan dalam undakan yang tinggi, berada di ujung utara. Di bawah kelambu lebar, dengan penyangga kayu berukir bunga bakung, itulah makam Ki Ageng Kebo Kenanga. Di sisi barat, berbaring abadi Nyai Ageng yang setia. Tentu saja, seperti umumnya tokoh dari masa silam, banyak sekali petilasan atau yang disebut sebagai makam Ki Ageng Kebo Kenanga. Tapi hari itu, saya hanya ingin meyakini bahwa yang sedang sawasowani adalah pusara Ki Kebo Kenongo. Saya maju, duduk di undakana pertama. Tata cara orang Islam melakukan ziarah kubur saya lakukan, dengan mengirimkan doa-doa keselamatan menjalani kehidupan kedua yang panjang. Juga ayat-ayat pendek semampu saya. Selesai. Selanjutnya, saya melakukan ritual lain, dengan bersemadi. Mencoba menyambungkan tali batin dengan Ki Ageng yang kawentar itu. Senyap yang merayap, menjadi perantara paling jitu untuk menyusup ke dimensi lain. Segeralah kesadaran terbawa ke alam sunyorungi, alam senyap, alam yang bukan alamnya manusia. Tapi tidak lama. Tak ada apapun yang saya temukan selain suwong, kekosongan. Juga tak ditemukan jejak Ki Ageng Pengging. Entahlah. Barangkali kemampuan saya yang sangat terbatas, sehingga gagal mengendus keberadaan para leluhur. Lantas, seluruh panca indera kembali ke fungsinya semula. Saya menarik nafas, berusaha menormalkan perpindahan ruang dan waktu, yang bisa menjebak ke dimensi lain itu. Masih dalam tata cara bersemadi, saya membiarkan suasana hening merayapi tubuh. Saya ingin menikmati kesenyapan yang menenteramkan itu, kesenyapan yang memberi efek terapi batin. Dan efek batin yang kemudian saya rasakan, sungguh berbeda. Dalam mata terpejam, saya seperti dibawa ke kejauhan. Kesadaran kembali meloncat dari tubuh, bersama hilangnya fungsi panca indera. Yang kemudian terjadi adalah saya dihardik ke tengah hutan. Rasanya benar-benar dihardik, diusir, dipaksa masuk belantara yang asing. Ada jalan yang biasa dilewati orang. Saya tahu itu, karena tanah kemerahan menyembul, di antara rumput yang mati terinjak. Mengikuti jalan setapak itu, rasanya seperti menyusuri ketidakpastian. Semakin panjang saja, rasanya jalan itu, tanpa ada tanda-tanda ujungnya. Baru setelah tubuh terasa amat lunglai, terdengar suara air membentur bebatuan. Sungai. Ya, saya dibawa ke aliran sungai. Namun di saat saya sedang menikmati wajah lelah, yang mulai terusir sejak air sungai, tubuh seperti diguncangkan orang. Saya menoleh, kembalilah semua kesadaran. Rupanya, sudah lebih dari 1 jam saya tertidur di depan pusara Ki Ageng Kebo Kenanga. Saya bermimpi, diajak masuk hutan tanpa tahu apa makna mimpi itu. Barangkali, hutan itu adalah gambaran desa butuh ketika Ki Ageng Pengging masih sugeng. Lalu sungai itu? Mungkinkah, tempat Joko Tingkir menyusuri alirannya, menuju Demak, untuk mengambil kembali posisinya sebagai prajurit pengawal raja, setelah ia dipecat dari kesatuan karena sebuah kesalahan kecil. Entahlah. Ki Ageng Kebo Kenanga II, murid Siti Jenar yang kawentar. Dia tokoh penting dalam sejarah raja-raja Jawa pasca Majapahit. Sebab, Ki Ageng Kebo Kenanga adalah sosok yang kelak, menggembalikan kehormatan bagi terah Majapahit, ketika Jaka Tingkir bertahta di Pajang. Ki Ageng Kebo Kenanga merupakan Adipati Pengging yang juga cucu Prabu Brawijaya V. Dia adalah putra Adipati Jayaningrat, masyarakat Pengging menyebut Adipati Handayaningrat. Sang Adipati menikahi putri Brawijaya lalu memangku Kadipaten Pengging. Setelah mangkat, pusara Handayaningrat ada di desa Gatak, Malangan. Dia memiliki 2 putra Kebo Kanigoro dan Kebo Kenanga. Si sulung meninggalkan istana untuk menjadi pertapa.
Sedang adiknya menggantikan sang ayah sebagai adipati. Adipati baru ini yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Berbeda dengan sang kakak yang memilih menjadi pertapa, Ki Ageng Pengging menganut Islam meski agak berseberangan dengan Wali Sanga. Sebagai murid Siti Jenar yang terkenal Linui, Ki Ageng mewarisi kesaktian gurunya. Tidak hanya berseberangan dengan Islam mainstream Wali Songo, Pengging juga dianggap telah membangkang dari Demak. Itu ditunjukkan dengan absennya sang adipati di kota Raja Demak Bintoro. Inilah yang membuat Raden patah berang. Patah yang setelah menjadi raja bergelar Jimbun Ingalogo Saidin Panotogomo dan Ki Ageng Pengging, sebenarnya sama-sama terah Majapahit. Malah, hubungan darah di antara mereka termasuk dekat. Patah adalah putra Brawijaya Pamungkas dengan puteri Cina, sedang Ki Ageng yang masa mudanya bernama Raden Kebo Kenanga, cucu Raja Majapahit itu. Sengketa yang beraroma konflik terah ini terus terjadi. Demak merasa kedaulatannya telah direndahkan, sementara Ki Ageng Pengging juga merasa tidak perlu tunduk Sultan Patah. Tapi, Kebo Kenanga bukan tokoh yang bisa menghancurkan Demak. Hanya anaknya, yang kelak, mampu membuat dominasi negara Islam pertama di Jawa itu, tunduk. Setelah dikalahkan Demak, Ki Ageng Pengging musnah. Kesaktiannya mampu diungguli oleh Sunan Kudus. Tapi, pusara Ki Ageng yang hingga kini masih terus mengalirkan pesona mistik. Kepergian Raden Kebo Kenanga yang amat dicintai penduduk Pengging, tentu saja kehilangan yang sangat dalam. Apalagi, Nyi Ageng juga mulai sakit-sakitan saat mengasuh bayi Karbet. Dan benar, alam sepertinya sedang membertempaan buat Mas Karbet. Sebab, selanjutnya, ia tak lagi memiliki orang tua, setelah Nyi Ageng Pengging menyusul sang suami menghadap Tuhan. Bocah tanpa orang tua itu, akhirnya diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, yang masih terhitung kerabat, selain sahabat seperguruan Ki Ageng Pengging. Karena dibesarkan di desa Tingkir, Karbet juga dikenal dengan sebutan Jaka Tingkir. Malah nama inilah, yang membuatnya kondang kaonang-onang, hingga kelak menggemparkan kerajaan Demak Bintara. Jaka Tingkir, cucu buyut Brawijaya ini, telah dipilih semesta untuk mengembalikan tahta Majapahit yang telah diteruskan Raden Patah di Demak. Kelak, putra Ki Ageng Pengging itu, yang melanjutkan sejarah Demak, lewat Kesultanan Pajang yang dibangunnya. Bersambung.